tuduhan Tuhan beranak dan memperanakan Yesus Sang Allah dapat dibantah melalui sumber bacaan Alkitab, sumber bacaan karakter makhluk roh, dan sumber bacaan teori gelombang cahaya. Konsep beranak dan memperanakan adalah hukum Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Hukum itu sebagai wujud kasih Tuhan kepada semua manusia. Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Karena kasih-Nya, Tuhan berbuat untuk menolong dan menyelamatkan manusia agar manusia dapat kembali ke surga. Hukum Tuhan itu berlaku bagi semua perempuan. Perempuan yang mengandung atas birahinya kepada seorang laki-laki, maka pada saat mengandung mengalami banyak kesusahan, dan pada saat melahirkan mengalami kesakitan. Kejadian 3 ayat 16. Hukum Tuhan itu tidak berlaku bagi binatang. Binatang tidak memiliki dosa dan binatang tidak pernah berbuat dosa. Demikian juga bagi Maria. Hukum Tuhan itu tidak berlaku bagi Maria, sebab Maria mengandung bukan dari birahi seorang laki-laki, tetapi Maria mengandung dari firman. Untuk mempermudah dan memperjelas bantahan itu, maka dibagi dalam 3 tahap. Tahap 1 adalah cara Tuhan berfirman pada malaikatnya di surga. Tahap 2 adalah cara firman menjadi janin Yesus. Tahap 3 adalah cara firman dilahirkan. Penjelasan ketiga tahap tersebut adalah demikian. Tahap 1, cara Tuhan berfirman kepada malaikatnya di surga. Di dalam pikiran Tuhan ada energi yang sangat-sangat besar. Energi di dalam pikiran Tuhan digunakan untuk menggerakkan sumber suara. Sumber suara bergetar menghasilkan gelombang suara transversal. Gelombang suara transversal merambat di ruang apa di surga sampai ke alat pendengaran malaikat. Alat pendengaran malaikat menerima gelombang suara transversal, maka para malaikat dapat mendengar firman Tuhan dalam bahasa roh, bahasa surga, surga yang benar, surganya orang-orang Kristen. Tahap 2 adalah cara firman menjadi janin Yesus. Jika roh Tuhan turun dari surga ke bumi untuk menemui Maria, maka Maria dan tempat tinggalnya hangus terbakar. Hangus terbakar oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan yang berasal dari energi yang sangat-sangat besar yang dimiliki oleh Tuhan. Roh Tuhan turun dari surga ke bumi untuk menemui Maria. Maria dan tempat tinggalnya tidak hangus terbakar, sebab Tuhan mengutus firman-Nya, mengutus suaranya untuk menjadi manusia. Cara firman menjadi janin Yesus adalah demikian. Di surga, Tuhan memiliki energi yang sangat-sangat besar yang ada di dalam pikiran Tuhan. Energi dalam pikiran Tuhan digunakan untuk menggerakkan sumber suara. Sumber suara bergetar menghasilkan gelombang suara transversal atau gelombang firman transversal. Gelombang firman transversal turun dari surga ke bumi melalui ruang hampa dengan kecepatan bilangan yang sangat-sangat besar kilometer per detik. Gelombang firman transversal sampai pada atmosfer bumi, turun melalui udara sampai ke dekat perut Maria. Di dekat perut Maria, gelombang firman transversal berubah wujud menjadi wujud cahaya
Roh Tuhan. Cahaya Roh Tuhan masuk menembus dinding Maria. Cahaya Roh Tuhan masuk menembus dinding perut Maria dan menembus rahim Maria. Di dalam rahim Maria, wujud cahaya Roh Tuhan berubah wujud menjadi wujud janin Yesus. Oleh karena itu, Maria tetap perawan suci, sebab Maria mengandung bukan dari birahi seorang laki-laki. Proses mengandungnya Maria adalah mujizat. Tahap 3 adalah cara firman dilahirkan. Kira-kira umur 9 bulan di dalam Maria mengandung, maka lahirlah bayi Yesus. Bayi Yesus di dalam rahim Maria yang berwujud manusia berubah wujud menjadi wujud cahaya Roh Tuhan. Wujud cahaya Roh Tuhan keluar menembus dinding rahim Maria, menembus dinding perut Maria. Wujud cahaya Roh Tuhan di luar perut Maria berubah wujud menjadi wujud manusia bayi Yesus. Oleh karena itu, Maria tetap perawan suci. Maria melahirkan bayi Yesus, tidak melalui alat kemaluannya. Maria melahirkan Yesus adalah mujizat. Natal adalah mujizat. Lihat kembali video seri 14. Kesimpulannya adalah Tuhan tidak beranak dan tidak memperanakan Yesus anak Allah. Tuhan tidak beranak dan tidak melahirkan Yesus anak Allah. Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhannya orang Kristen. Tuhan yang tidak beranak dan tidak memperanakan. Bagi semua orang yang memfitnah Yesus sebelum hari Tuhan datang, hari saat nafas terakhir, sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah bantahan yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.